pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah menginjak bulan April ya. Sudah 4 bulan kita lalui 2022 ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini, kita sehat, semua anugerah Tuhan, amin. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Mbak Ibu Marcelina untuk doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur saat pagi hari ini. Di mana atas kasih setiamu penyertaanmu di sepanjang minggu ini. Sungguh kami rasakan kebaikanmu ya Bapak. Bapak, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tanganmu Bapak. Ibadah yang pertama ini. Mulai dari awal pertengahan biarlah Engkau Tuhan menyertai ibadah kami ini. Engkau rapi Tuhan pelayan-pelayanmu yang mengambil bagian pada saat pagi hari ini. Mulai dari WL, singer, tambori, bahkan pemain musik, bahkan pendoa-pendoa yang membawa koletan. Mari Engkau urapi Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut ibadah kami ini pertamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari sidang jemaat yang kasih kita sembah dia, tinggikan dia. Haleluya. Mari sembah dia, buka suaramu. Muliakan dia, katakan pada Tuhan. Aku telah melalui 4 bulan ini 2002 karena kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Aku ada hari ini karena Engkau menyelamatkanku. Aku ada hari ini karena Tuhan menyembuhkan aku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Ya Rabba Shekara Rarararabo. Ya Rararararabo. Haleluya. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan selamatkanku. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian lebih sungguh lagi. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Semua dengan sungguh-sungguh katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku. Mari semua berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
Mari sidang jemaat kekasih, karena Tuhan Engkau ada hari ini, karena Tuhan Engkau disembuhkan, Engkau diselamatkan. Mari angkat pujian lebih dalam lagi, katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Alami pujian ini. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat saja menyanyikan pujian ini. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan amin, yang selamatkan. amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, Kau Tuhan yang pulihkanku. Tuhan yang Glory bagi nama-Mu Bapa. Engkau layak disenangkan bagi kami. terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Yes. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian, segala pujian dan syukur. Mari semua bersyukur bagimu Yesus. Dengan apakah Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian. Mari semua angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Bersyukur, bersyukur di bulan ini atas kemurahan Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian kemuliaan hanyalah yang bagiku. Sembah, ku sembah Yesus seumur hidup.
kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau selalu seumur hidup kami Tuhan. Karena itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Ibadah kami hari ini Tuhan telah pimpin. Yang kami undang Engkau tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya mengatakan amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Kok nggak ada suaranya? Anggap aja nih 1000 orang. Shalom. Shalom. Ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Amin. Apapun masalah kita, kata Pak Gem, paksa dirimu bersuka cita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hei 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 hei. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Emang ada masalah, semua punya pergumulan. Hidup ini kan pergumulan. Tetapi hari ini puji mengajak kita bersuka citalah. Amin. Orang yang bersuka cita, dia seperti itulah obat yang manjur. Amin. Angkat pujian kembali. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kapan hari ini? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Yes, semangatkan. Bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, yes. Tepuk tangan di atas kepala, jemaat saja. Bersuka. Mana suaranya? Haleluya. Lagi. Bersuka citalah. Bersuka. Yes.
Tuhan. Silakan duduk. Sekarang kita akan berikan persembahan. Siapkan persembahannya. Amplop kita sekarang sudah baru ya. Sudah berubah. Yang agak tebalan. Ini mahal ya. Jadi dirawat baik-baik. Tidak pakai tulisan. Tidak dilipat. Diisi yang terbaik. Jangan lebih mahal amplopnya daripada persembahannya. Ya. Coba kita lebih menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi nanti persembahan dijalankan pakai ini. Tidak ada pakai lagi persembahan lama. Nanti yang belum punya amplop siapa? Oke, udah semua ya. Nanti Bu Magdalena 2 persembahan. Kita satu dalam doa. Ya Aba, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sudah menyembuhkan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu memulihkan kami Tuhan, memulihkan tubuh kami, memulihkan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kesembuhan dan penghiburan yang Tuhan beri kepada kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan milik kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, mata pencahariannya, usahanya, pekerjaannya Tuhan, berikan promosi. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan sehingga kami bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus, amin. Amin. Bersuka, refnya saja. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, hehehe, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam. Saya undang semuanya semangat berdiri. Bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, jiwa, pikiran kita. Sehingga menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah-buah. Karena Tuhan senang buah. Bukan jemaat yang rutinitas. Tetapi jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah-buah. Mari angkat pujian. Saat dunia mengecewakan. Haleluya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia Saat dunia
hidupmu. Dia hanya saja Saya persilakan pada hambanya. saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti setiap doa saat kau berseru. Mari katakan, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, amin. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku, dan memulihkanku, dan memulihkanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Allah yang mengerti setiap tetesan air mata, setiap teriakan, setiap jeritan, setiap kesakitanmu. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita berbicara, berkata-kata, Dia tahu. Satu hal yang Tuhan mau dari hidup kita, mari berikan semua apa yang kita miliki. Bukan hanya harta kita, tetapi hati kita, hidup kita. Karena semua adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di ibadah yang pertama ini urapan-Mu mengalir atas kami semua. Atas hamba-Mu, atas umat-Mu, bahkan atas teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya urapan yang sama turun atas kami semua. Dan firman-Mu menguatkan, memerdekakan, bahkan membuat kami semakin mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan apa mau kami, tetapi apa yang maunya Tuhan. Itu yang perlu kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar? Iya, selamat hari Minggu juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, firman Tuhan di situ coba. Tadi saya udah siapin. Ayo Rahel langsung. Ika cepat ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh buka ya. Dan yang punya yang tidak bawa Alkitab, mungkin ada handphonenya Alkitab, boleh buka ya. Saya akan bacakan cepat saja karena banyak hal yang harus kita kerjakan hari ini, yaitu di dalam Markus 5 ayat 25 ya. Ayat 25 sampai yang ke-34. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jumbainya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Apa pertanyaannya di situ? Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya
menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Ya, sembuhlah dari penyakitmu. Apa penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin penyakit kita bukanlah kanker, baik itu kantong kering atau benar-benar kanker. Mungkin bukan itu penyakit kita. Tetapi penyakit kita suka marah-marah, suka ngomel, suka iri hati, suka sensitif. Mungkin dalam ekonomi, mungkin dalam usaha bisnis, pekerjaan. Mungkin itu menjadi problem kita, penyakit kita. Hari ini satu kata atau satu kalimat yang Tuhan katakan, dikatakan demikian, hai anakku, dan disebutkan nama kita semuanya. Hai anakku, apa dikatakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apapun penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus dikatakan sembuh. Amin, haleluya, sembuh. Iya, coba dibenari live-nya ini, jangan terlalu begini di sini kepotong kepalanya. Coba dimunduri dikit, biar dikit kelihatan seperti yang hari Minggu bagus kemarin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berjudul hari ini bangkit dari kegagalan. Semua orang pernah merasa gagal. Ya, dan berkata bahwa kegagalan ini adalah akhir daripada segalanya. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada orang yang gagal. Asal mau berusaha dan bangkit. Amin. Haleluya. Kalau dunia berkata dalam ada lagu, saya hafal itu. Aku terjatuh dan tak pernah bangkit lagi. Iya kan? Tetapi anak-anak Tuhan jatuh bangkit, jatuh bangkit, jatuh bangkit. Amin. Lain hal engkau tidak mau bangkit-bangkit dan engkau akan terjatuh dan tergeletak. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bangkit dari kegagalan. Amin, haleluya. Engkau mungkin berpikir engkau suami yang gagal. Engkau berpikir engkau istri yang gagal. Anak-anak yang gagal. Hari ini saya mau katakan bangkit dari kegagalanmu. Dari merasa kegagalan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terus naik Tuhan bawa sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan kepada kita. Haleluya. Next. Perhatikan. Dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Wow, luar biasa. Ini kisahnya adalah Yesus mau pergi ke rumah seseorang yang ingin disembuhkan anaknya. Bahkan kalau kita lihat di sini bahwa Yesus menyeberangi perahu dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong. Ya, datang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Oh, luar biasa. Dikatakan anakku sakit dan hampir mati. Itu sebenarnya momen yang harus dikerjakan Yesus pada saat itu. Maka mereka berjalan menuju ke rumah daripada Yairus. Dan orang-orang berbondong-bondong mengikutinya. Dan ternyata dalam perjalanan ada seseorang yang menjamah jubahnya. Wah, luar biasa. Dan di situ dikatakan bahwa Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Wow, murid-muridnya berkata, lah guru, masih nanya siapa yang menjamah. Yang coel-coel juga guru kan gak tahu kan banyak orang. Kami harus awasi tangan-tangan begini sambil guru jalan, kira-kira seperti itu. Seperti Pak Jokowi pergi kemana-mana.
Mana tahu siapa yang menjamahnya, yang menyenggolnya. Tidak tahu. Karena begitu banyak orang dikatakan berbondong-bondong. Tetapi Yesus yang penuh kuasa, yang dia adalah Tuhan, dia ngerti apa yang terjadi. Sehingga waktu dikatakan seperti itu, perempuan yang menjamah jubahnya menjadi dikatakan takut, gemetar, was-was. Lalu dia dikatakan tampil tersungkur di depan siapa? Yesus dengan tulus. Dia beritahukan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus marah? No. Yesus tidak marah di situ. Justru dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini luar biasa. Ini menjadi satu contoh bagi kita. Bagaimana kita agar disembuhkan penyakitnya. Mungkin kita berkata, aku tidak punya sakit Pak. Enggak sakit. Aku sembuh, sehat. Lihat Tuhan. Wah, kuat kan Pak? Iya betul. Tetapi ada hati yang sakit. Ada luka-luka yang belum disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang berhenti untuk mengingat yang lama-lama. Karena saya baca satu artikel tadi malam waktu persiapkan khotbah ini, orang yang berbicara berulang-ulang, itu aja berarti ada luka di dalam hatinya. Ada kepahitan, ada sakit hati. Hari ini saya mau katakan kepada kita, biarlah hari ini kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ekonomimu juga disembuhkan. Usahamu juga disembuhkan. Haleluya. Apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Next. Sikap tidak mudah putus asa. Ini adalah merupakan sikap yang harus dimiliki orang percaya. Jadi tidak boleh gampang putus asa. Dikit-dikit putus asa, dikit-dikit lemah, dikit-dikit putus asa. Dikit-dikit menyerah, itu tidak boleh sebenarnya. Ada masalah persoalan hadapi dengan Tuhan. Jangan dengan sendirian. Perempuan ini mengalami pendarahan Bapak Ibu. Dia sudah berulang-ulang dikatakan dalam firman Tuhan. Berulang-ulang berobat. Mungkin mencari tabib atau dokter yang canggih-canggih. Tetapi tidak kunjung sembuh. Wah, luar biasa. Ke dokter, ke tabib yang canggih atau yang kira-kira terkenal itu butuh uang lebih banyak. Iya kan? Kalau kita mau berobat ke dokter yang ternama itu harus punya uang lebih. Haleluya. Namun perhatikan, ya, tidak kunjung sembuh. Wow, kecewa enggak? Putus asa enggak? Kayaknya penyakit saya ini enggak bisa disembuhkan lagi. Udah deh, aku menyerah. Berserah dengan menyerah beda. Tetapi lihat perempuan ini 12 tahun pendarahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara ekonomis lah dulu hitung-hitungan. Pembalut dalam satu hari habis berapa? Seminggu, sebulan, setahun, 12 tahun bayangin aja. Pabrik aja bisa kejual. Itu baru pembalut. Belum lagi vitamin, konsumsi makanan yang dilakukan. Sangat banyak sekali. Tetapi dia tidak menyerah Bapak Ibu. Makanya kalau ada masalah persoalan yang kita hadapi jangan menyerah. Mungkin saat ini rumah tangga sedang ada cekcok, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, belum endingnya. Haleluya. Namun perhatikan ada cara-cara yang dilakukannya. Ya, dia tetap mencari cara dan tidak pernah menyerah untuk sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil cara-cara yang terbaik untuk membuat ekonomimu diangkat lebih tinggi lagi. Amin. Usahamu lebih naik lagi. Jangan sesali kegagalan, tetapi berpikirlah tentang kegagalan itu. Kenapa saya gagal? Kenapa tidak berhasil? Kenapa bangkrut? Kenapa rugi? Kenapa banyak utang? Kenapa banyak masalah?
Kita tidak pernah mencari bagaimana caranya agar kita bangkit kembali, sembuh dari kegagalan itu. Tetapi biasanya kita mempersalahkan A, mempersalahkan B, iya kan? Itu biasanya. Hari ini Bapak Ibu bangkit, katakan kiri kanan bangkit. Bangkit. Ini waktunya melakukan sesuai dengan firman. Mari, istri, suamimu sedang lemah, kuatkan dia. Amin. Dorong dia bersemangat. Istrimu lagi lemah, suami dorong dia bersemangat. Anak-anak sedang lemah, mari dorong dia bersemangat. Itu namanya keluarga. Sama dalam gereja Tuhan, sama dalam bangsa negara ini, semua sama. Kalau kita berpikir gagal, maka itu akan menjadi gagal. Mari Bapak Ibu. Bagaimana wanita ini 12 tahun pendarahan sembuh dari penyakitnya, itu dia terus mencari bagaimana caranya agar sembuh. Gagal dari dokter A, pergi ke dokter B. Gagal lagi, pergi ke ini lagi. Iya kan? Dan tidak ada jalan lain lagi. Dokter semua sudah dijalani, tabib semua sudah dijalani. Hanya satu yang belum dilakukannya. Waktu dia mendengar bahwa Yesus yang penuh kuasa, yang akan lewat dari daerah itu, dia punya iman. Dia punya kekuatan yang membangkitkan semangat. Sehingga dia tertatih-tatih, bersemangat, terseok-seok untuk datang, untuk minta kesembuhan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus menyadari kegagalan kita di mana. Apakah kita kurang doa? Atau terlalu banyak doa sehingga tidak ada yang bekerja? Nah, ini harus kita sadari juga. Kalau hidup kita nyaman saat ini, saya mau katakan, jangan pernah nyaman di situ. Karena kapanpun bisa datang pencobaan. Kapan datang masalah itu. Oleh karena itu tetap ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti wanita ini. Waktu dia dengar. Karena firman Tuhan atau iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia dengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang lumpuh. Bahkan orang mati. Sehingga timbul imannya. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, saya pasti sembuh. Haleluya. Next Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dia lakukan? Yang pertama kita lihat. Percaya akan firman Allah. Dikatakan dalam Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya. Sehingga imannya timbul. Dan dia berkata kepada Tuhan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau next minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Stop di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus, timbul iman di hatinya. Dan dia punya komitmen, apapun yang terjadi, sesulit apapun perjalanan yang saya alami untuk bertemu Yesus, tetapi saya akan melihat kesembuhan itu terjadi. Itu yang ada dalam imannya. Sehingga waktu dia berkata, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Dia menangis, dia katakan saat menangis Tuhan. Dia berdoa, saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Iman itu akan menambah kekuatan kita. Makanya saya perkatakan dari awal Bapak Ibu, perkataan firman itu harus masuk dalam telinga kita. Itu akan lebih banyak mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Perkataan orang lain yang masuk kepada telinga kita, itu juga akan bisa mengubah hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah itu membangkitkan semangat kita atau meruntuhkan semangat kita? Haleluya.
Ada orang yang berbuat baik di tempat ini. Tetapi ada juga yang menggosipinya. Biar dilihat orang, biar dipakai pelayanan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini harus orang kaya dulu biar dipakai pelayanan Tuhan? Enggak. Dari awal gereja ini ada, kita adalah orang-orang yang sederhana, yang jatuh, yang dalam keadaan tidak punya apa-apa, tetapi tetap kita pakai melayani Tuhan. Jadi itu tidak benar. Dan mulai dia lemah, aduh Pak, aku biasa-biasa saja. No, itu engkau setuju dengan kelemahan. Tetapi hari ini saya mau katakan apapun perkataan orang boleh engkau dengar. Tetapi jangan masuk di hatimu. Sebab firman Tuhan yang kau dengar itu yang harus masuk dalam hatimu. Dan pengaruhi hidupmu. Dan engkau akan bangkit semangat dan akan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar firman Tuhan. Wanita ini mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan yang dikatakan orang, udahlah kamu gak usah capek-capek cari Yesus. Udahlah gak usah capek-capek berobat. Udah itu akhirnya hidupmu. Mungkin engkau akan mati dengan penyakitmu. Tetapi dia tidak menyerah. Amin. Bapak Ibu jangan menyerah. Sekalipun usahamu saat ini mungkin agak stuck ya. Mungkin keuntungannya tidak seberapa. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa angkat lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Amin. Haleluya. Mungkin anak-anakmu saat ini belum ada yang kuliah. Walaupun cita-cita mau kuliah. Gak usah takut. Ada waktunya itu bisa kuliah. Haleluya. Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Selagi firman ada di hati kita, di pikiran kita, di gaya hidup kita. Saya percaya Tuhan terlalu gampang angkat kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, next. Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Itu jelas. Dan dia sudah berobat ke beberapa dokter. Oke, ya. Oke, ini saya rasa enggak selagi saya sudah sampaikan tadi. Yang penting saat ini bisa kita mengerti bahwa wanita ini waktu dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan, kembali bangkit semangatnya. Next. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, apakah kita sudah berusaha dengan tekun dengan usaha yang kita kerjakan? Dengan keluarga yang kita jalani? Dengan kehidupan yang saat sekarang ini, apakah kita sudah tekun mencari Tuhan? Perhatikan, dalam Markus 5 ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia dengan tekun, tidak menyerah. Saya melihat pendeta Amos, dia tekun berobat. Uang sudah habis banyak. Ya, 2 mobil kayaknya udah lebih daripada 2 mobil. Harga 2 mobil dihabiskannya. Apalagi yang sekarang ini, 14 hari itu 28 juta. 38 juta 14 hari. Apakah dia banyak duit? Enggak. Tetapi selalu Tuhan buka jalan. Amin. Apakah dia berhutang? Tidak. Tuhan buka jalan. Apakah dia orang kaya? Enggak. Karena dia hamba Tuhan full timer. Tapi Tuhan buka jalan. Tetapi dia tidak menyerah. Kalau Bapak Ibu tahu hari ini, kemarin istrinya buru-buru ke sana. Udah gak bisa makan, gak bisa minum. Kita menangis, kita berdoa. Kita kerjakan kerjaan kita, saya di luar mulai sambil berdoa, sambil juga sedih juga. Karena kita nggak bisa ke sana, karena nggak bisa masuk. Tetapi dia terus berjuang. Obat sepahit apapun dia masuk terus. Karena dia berjuang. Apapun rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan wanita ini berusaha dengan tekun. Dan Markus 5:27 dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena di dalam imannya, asal kujamah saja jubahnya pasti sembuh. Dia tekun. Banyak orang berbondong-bondong, dia terus dari kelang-kelang. Tahu nggak kelang-kelang? Mungkin ada yang tinggi kan, orang-orang selalu tinggi. Dia dari apa namanya? Dari kolong-kolong dia ngesot seperti itu. Bagaimana biar bisa jamah? Hari ini Bapak Ibu, arti rohaninya apa? Bagaimanapun caranya kita, mungkin kita ngantuk. Mungkin kita saat ini sedang sakit kepala. Jangan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Tetapi alasan kita kepada Tuhan karena ingin dipulihkan, ingin disembuhkan. Haleluya, amin. Berusaha dengan tekun. Saya percaya orang yang berusaha dengan tekun pasti diberkati. Amin. Saya punya teman dulu. Dia dagang di pinggir jalan. Gak ada pembelinya. Laku satu. Pernah saya ngomong kepada dia, waduh cari tempat lain deh. Cari tempat lain.
Karena tempat ini kayaknya kurang mantap ini. Waktu itu saya belum gembala, waktu saya masih kerja. Lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi perubahan besar. Dan tiba-tiba daerah itu daerah maju. Dan tempatnya juga tempat yang terbaik. Yang tadinya tempat itu sepi, dilalui orang, tetapi itu jadi jalan hidup. Tidak lama dia punya rumah. Rumahnya tingkat, iya kan? Itu. Luar biasa Bapak Ibu. Ronald putar-putar, iya kan? Sekarang punya rumah, punya mobil, punya kontrakan. Iya. Tadinya di pasar Cengkareng yang begitu sepi. Di pasar Menceng. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita berusaha dengan tekun Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau hari ini buka, besok tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Mari Bapak Ibu tekun, amin. Engkau bekerja di kerjaan yang satu, tekun. Saya katakan kepada anak saya, kalau pindah-pindah mulu, itu kita tidak akan bisa berhasil dalam satu usaha. Dalam satu pekerjaan. Rahel selama berapa tahun baru ini pindah. Timi belum pindah-pindah. Bahkan dia katakan, Pak kalau saya mau pindah harus gajinya di atas 7. Baru saya mau pindah. Artinya kalau sebentar masuk gajian kita keluar cari lagi. Kita nggak akan bisa tertanam bertumbuh di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian berusaha dengan tekun. Sekalipun gajinya kecil, nggak usah peduli gajinya. Yang penting kau bekerja, lakukan yang terbaik. Nanti Tuhan akan angkat engkau. Tuhan akan promosikan engkau ke level yang lebih tinggi lagi. Katakan amin. Haleluya. Proses yang kau pindah, nganggur 1 bulan, itu akan menghabiskan waktumu, menghabiskan tenagamu, pikiranmu. Tetapi kalau engkau terus bekerja. Kalau Tuhan mau engkau pindah, dia akan buat di tempat yang terbaik. Katakan amin. Jadi berusaha dengan tekun, amin. Wanita ini berusaha dengan tekun, sembuh. Next. Ya. Dia punya dikatakan daya juang yang kuat, yang tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, perhatikan. Justru dia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar. Siapa di sini yang sakitnya mengurung diri di kamar? Ada masalah mengurung diri di kamar. Penagih datang mengurung diri di kamar. Jangan, hadapi. Bicara apa adanya. Lakukan apa adanya. Saya percaya Tuhan tolong, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari teruslah mendekati Yesus. Hari ini mungkin pergumulanmu terlalu banyak. Dan engkau hampir tidak tahu lagi pergumulan apa itu karena semakin banyaknya. Dekati Yesus, amin. Angkat pujian ini saatku perlu Tuhan tahu, amin. Next. Yang terakhir, bertindak sesuai dengan iman. Dalam Markus 5:28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bertindaklah dengan iman. Maka saya katakan dari dulu Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat hal-hal yang iman, yang berbicara tentang iman. Saya bicara begini, engkau sampai di tempat usahamu, apakah engkau berdoa? Apa langsung loading door buka? Nah, ini juga pengaruh. Berdoa dulu. Saya punya teman di apa namanya? Di daerah apa sana? Risma. Tukang tambal Bapak Ibu ya. Dia siram dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia siram. Dia nyiram doang. Nyiram ini biar jangan debu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu juga punya hal yang luar biasa. Hampir 2 kali setahun dia bisa mudik ke kampung. Saya berapa tahun sekali belum tentu pulang ke kampung. Karena ada di sebelah bengkelnya diberkati. Dia pindah kemarin ke sebelah diberkati juga. Dia buka cabang-cabang juga. Mari Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal sepele sebenarnya, tapi kita nggak lakukan. Justru itu yang besar mempengaruhi berkat kita. Amin. Haleluya. Ibu Hani dagang, ayo dalam nama Tuhan Yesus. Buka layar tancapnya ya kan. Buka dalam nama Tuhan Yesus ya kan. Rolling door-nya itu yang apa itu.
Dalam nama Tuhan Yesus. Pas kita goreng-goreng, orang ciumnya dalam nama Tuhan Yesus. Maka, Bu, masak apa? Oh, mie goreng. Oh, pesan dong, Bu, 5 bungkus. Tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Okcun, kalau dagang siomay, saya mau tanya, doa ini enggak dulu pertama? Jujur. Ya. Orang memakannya berlimpah rasanya. Iya kan? Melihat kita datang siomay, kayaknya dalam kata siomay itu ada getaran-getaran yang menyukakan hati. Sehingga ya tadinya enggak mau beli, jadi mau beli. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang sepele itu menjadi berkat bagi kita sebenarnya. Ya, jadi bertindak sesuai iman. Aku percaya hari ini saya buka usaha saya diberkati. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Wanita ini hanya bicara itu saja, asal kujama. Wow, ini dengan kekuatan iman lo berkata. Dan ternyata di zamannya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan tahu waktu dia bicara, mungkin bicaranya di rumahnya. Tuhan dengar. Dan dia tahu akan ada wanita yang akan bertemu dia, yang akan menjamah jubahnya. Dia udah tahu. Makanya dikatakan pujian ini, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat meminta Tuhan dengar. Saat percaya, ini iman. Percaya sekalipun belum melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Percaya itu salah. Tetapi percaya dulu, bertindak, maka akan terjadi mujizat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada lagi next? Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini yang terakhir. Ya. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Ya. Jadi biarlah terjadi mujizat buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Kalau engkau hari ini sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam sakit apapun, kanker, kantong kering, ekonomi, usahamu sedang turun, Tuhan sembuhkan. Amin. Karena Tuhan ahlinya. Yang penting datang kepada Tuhan, berusaha sekuat mungkin, dan kita percaya mujizat terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, rapnya saja. Biar iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan percaya mujizatnya pasti terjadi. Setiap masalah yang kau bawa hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan ahlinya untuk menjadi penjawab setiap kebutuhan kita. Mari sama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Coba kita ganti syairnya. Saatku, jangan katakan saat kau. Saatku perlu, Tuhan tahu. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkata. Lebih lagi katakan, oh, saat ku perlu, Tuhan tahu. Bapa dalam surga, kuduskan, sucikan kami. Saat percaya, saya boleh maju ke depan. Tuhan bekerja. Yes. Kami berdoa saat di dalam nama Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini adalah hal yang biasa. Tetapi waktu kau memberkati, ini hal yang luar biasa. Waktu kami menikmatinya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan bekerja.
silakan duduk. Oh, saat perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkat. Lebih lagi, oh, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat ku perlu. Amin. Yes, haleluya. Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkat, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Inilah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tinggi-tinggi roti di tangan kananmu, anggur di tangan kiri. Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus? Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa, aku percaya tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku, agar tubuhku kuat, sehat, bisa melakukan banyak hal sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari alihkan Bapak Ibu, anggur di tangan kiri ke tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Dengar firman Tuhan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ketika saya berdoa, aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, membagariku dari segala kuasa kegelapan. Dan oleh darah Yesus, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, mari Bapak Ibu yang ada di rumah bersyukur atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh, ya rada base, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu
kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini lewat firman-Mu, perjamuan kudus-Mu akan terus mengingatkan kami akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Sehingga sampai seumur hidup kami tidak pernah melupakan kasih Tuhan. Dan tidak pernah beranjak dari posisi kami yang hari ini terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh darah Yesus, oleh pilu-pilu-Mu setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu dan juga buat perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Yang bersyukur mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, sebagaimana apa yang sudah kita lakukan setiap bulannya, di awal bulan kita menabur benih, ya, yaitu persepuluhan kita berikan kepada Tuhan, sebab semua adalah milik Tuhan sebenarnya, ya. Kalau orang lain bisa memberi lebih daripada 10% dari apa yang dipercayakan, kita juga bisa melakukannya, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri semuanya yang sudah mempersiapkan. Ya, suami istri boleh dekat bergandengan tangan. Yang masih pacaran tidak usah bergandeng tangan dulu. Semua kita bangkit berdiri. Ayo semua, anak-anak muda, remaja semua bangkit berdiri. Ya, oke. Ya, karena dikatakan tidak siap. Karena mungkin ada yang ini error. Kita berdoa terus biar Tuhan perlengkapi multimedia peralatannya ya, biar lebih canggih lagi. Oleh karena itu mari kita angkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang belum dapat amplop? Aser boleh lihat kiri kanan, belakang. Kalau ada yang 7 tangan. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Dudukkan kepala. Bapa dalam surga, kami angkat taburan kami hari ini. Dan kami menabur dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Sekalipun kami mungkin menangis untuk menabur ini, itu yang Tuhan mau. Sehingga taburan kami akan bertumbuh, berbuah-buah. Dan nikmat yang luar biasa terjadi atas setiap hidup kami. Baik di dalam segala kesehatan kami. Segala usaha pekerjaan bisnis kami, keluarga besar kami. Dan kami percaya berkat Allah melimpah selalu atas anak-anak-Mu yang menabur. Kau yang berkata ada yang 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Dan kami percaya dan mengimani setiap yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu lebih dahsyat lagi. Haleluya, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, mari Bapak Ibu. Oke. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Katakan saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara atau persepuluhan Bapak Ibu. Oke, ada warta satu buat saya. Oke, puji Tuhan. Ya, bukan warta yang kemarin ya. Oke, ini sudah ada. Oke.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita bahwa hari Kamis ada kersel ya. Yang melayani di tempat ini adalah kersel haleluya. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi saya lihat masih minim ya, masih banyak kersel-kersel yang lain tidak ikut. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti kalau haleluya yang kersel, puji syukur dan hosana jadi anteng-anteng. Tetapi kita sama-sama kersel, cuma bedanya di sini ada, di tempat Bapak Ibu juga ada. Jadi usahakan, Ibu Magdalena nggak dapat channel ya? Oke, dibagikan. Kita berteman kan? FB-nya kan? Oke, dibuka. Daripada mengayal-ngayal Pak Wawi kan bisa ikut ya. Oke, puji Tuhan ya semua. Jadi semua saya melihat, saya perhatikan karena saya ada kru di situ. Jadi saya lihat siapa yang aktif di kerselnya ya. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian yang bertugas di kersel haleluya ini, karena ini yang dikasih oleh ketua kepada kita, itu yang kita catat. WL-nya Ibu Stephen, doa pembukaan Ibu atau Mama Lindon ya. Oke. Doa persembahan Bapak Okcun ya. Oke. Terus untuk kolektannya Saudari Elizabeth. Firman Tuhan Ibu Roslina Wijaya. Tempatnya di gereja. Amin. Oke ya, jadi perhatikan. Apalagi yang kerselnya, yang tugas harus cepat-cepat datang. Oke, untuk yang lainnya ada di warta semua. Ya, terus ada diakonnya di situ, keluarga Bapak Harno 150.000, Saudara Irwan ya, sekalipun dia ada di Kulon, tetapi dia tetap menabur di tempat ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman di sini, pengumuman kita yaitu akan ada baptisan selam. Diadakan tanggal 17 April 2022. Ya, tempat masih kita cari mana yang terdekat dan terbaik dan termurah. Jangan bilang di laut ya. Oke, jadi yang belum terdaftar atau belum dibaptis boleh tanya Pak Nugroho, nanti formulirnya diisi. Karena kita perlu data yang akurat untuk isi baptisannya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan kita menunggu lama-lama sebelum dibaptis. Karena kita sudah, apalagi sudah melayani Tuhan, harus dibaptis ya. Haleluya. Jadi itu saja pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, ikuti live kita juga jam 4.40 yaitu saat teduh, dan doa mesbah keluarga itu jam 20.00 WIB. Beberapa minggu ini mungkin kita agak jarang-jarang karena memang kita juga ada kegiatan ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, nanti selesai ibadah kedua yang mau melihat Ibu Yeni ke rumahnya boleh bergabung, kita sama-sama selesai ibadah kedua kita langsung ke sana, kita besuk, kita berdoa karena sampai saat ini lambungnya masih sakit ya, kita berdoa di sana. Khususnya yang belum pernah melihat harus melihat ya, karena gerejaku adalah keluargaku. Haleluya. Ya, kita tidak hidup sendiri tetapi hidup berekosistem. Tahu ekosistem? Bermasyarakat ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berulang tahun di bulan ini boleh langsung maju ke depan, kita mau doakan. Haleluya. Oh, amin. Kiranya, kiranya, amin. Siapa lagi? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan, dan memperluas, yang berulang tahun di bulan April. Amin. Daerahku, Bapa dalam sorga, urapi hambamu dalam usianya yang sekarang, berkat-berkat Allah yang melimpah atas hidupnya, baik dalam kesehatan, baik dalam rumah tangga. Hambamu berdoa bahwa akan lebih tinggi lagi, khususnya dalam pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, posisi yang terus naik. Bahkan pergumulannya buat istrinya Ibu Yeni yang saat ini dalam masih keadaan sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh pilu-pilurnya. Itu yang memulihkan, menyembuhkannya. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus Kau mengurapi bahkan anak-anaknya perkasa di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai lebih lagi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berluas, mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian.
daerahku. Dan kiranya katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya semua kami yang hadir membawa pergumulan, Tuhan tolong, bawa penyakit Tuhan sembuhkan, bahkan pulang tidak ada yang membawa virus, semua sehat-sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu, kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Apapun yang kau kerjakan di minggu-minggu ini menjadi minggu berkat, minggu sukacita, minggu mujizat. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.